DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna tentang perubahan dua perda, yaitu Perda terkait rencana pembangunan jangka menengah daerah dan Perda tentang desa. Rapat paripurna digelar di ruang rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk pada Selasa siang, 20 Mei 2025. Agenda pembahasan terkait perubahan dua peraturan daerah sekaligus, yaitu Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD periode tahun 2025 hingga 2029 dan Perda tentang Desa. Bupati Nganjuk Marhaen Jumadi menyampaikan, rancangan perubahan Perda RPJMD periode 2025 hingga 2029 sudah sesuai dengan konteks, isi, dan prosedur yang ada. Sedangkan Raperda tentang desa terdapat 17 pasal yang direvisi, 7 pasal baru dan 2 pasal penjelasan. Bupati Marhaen juga menambahkan, rancangan perubahan Perda RPJMD tersebut juga sesuai dengan 15 program prioritas yang berfokus pada peningkatan aspek pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kita paripurna membahas perubahan Perda, satu kaitan dengan RPJMD, yang kedua tentang perubahan atau perubahan Perda Desa ya, dan itu juga bagus masukan-masukannya. Ada beberapa hal sebenarnya di RPJMD juga tidak ada masalah ya, sesuai dengan konteks, isi dan prosedurnya sudah kita sampaikan, tahapan-tahapannya juga jelas. Kemudian yang kedua kaitannya dengan Raperda Desa, itu juga ada beberapa. Jadi saya hitung kurang lebih ada 17 revisi pasalnya. Kemudian yang kedua ada 7 yang baru. Kemudian 2 pasal penjelasannya, 17, 7, 2 itu yang nanti intinya kurang lebih di situ, di perubahan Perda kaitannya dengan desa. Tentunya pembahasan RPJMD kan kemarin nggak finalisasi, saya dengan diskusi lama dengan konsultan dan juga Bapeda yang terkait dengan isi RPJMD, karena saya juga dulu juga konsultan di RPJMD, sehingga saya juga masih banyak keilmuan di situ, sehingga kita kemarin sharing tentang isi-isi, termasuk juga di dalamnya 15 program prioritas itu betul-betul nanti program itu harus nendang betul reformasi tematik ya, nggak harus berdampak betul. Dan yang kedua di RPJMD itu tidak sekedar normatif, tapi betul-betul sesuai dengan rekomendasi-rekomendasi. Karena saya juga berangkat di RPJMD itu dimulai dari isu-isu strategis yang ada di Kabupaten Nganjuk. Itu yang nanti kita akan memberikan solusi-solusi program-program yang berkait dengan jawaban dari atau program dari isu-isu yang strategis itu. Sebenarnya kan tiap program itu kan ada prioritas-prioritas ya. Jadi ya 15 itu. Tapi yang kemarin memang kalau yang kita kelompokkan ada prioritas-prioritas yang ya paling tidak ya pendidikan, kesehatan itu yang menjadi prioritas utama ya. Kemudian infrastruktur, 3 itu yang menjadi prioritas kita ya. Kemudian yang 12 nanti kita akan kita selesaikan dalam waktu 5 tahun. Sebelum hari kerja sebenarnya kan 100 hari atau mungkin kan sebenarnya kan sekarang ya ada program 7 hari, ada 30 hari atau 40 hari, 100 hari. Ya kita prioritaskan di 3 hal itu. Pendidikan, kemudian kesehatan, infrastruktur itu yang menjadi prioritas kami ya. Termasuk di dalam strategi kita bagaimana pemberdayaan masyarakat. Masyarakat ini termasuk nanti akan muncul yang namanya apa? Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi nanti dari sisi perekonomian juga ini penunjang yang pokok kita di tiga program prioritas itu ya.
sehingga pemberdayaan ini ekonomi juga nanti dampaknya di pertumbuhan ekonomi. Terus kemudian di perekonomian di Kabupaten Nganjuk. Ini sudah dirangkir, ini nanti kita menrenstra, nanti kita bikin perbuk, dan nanti perbuk juga akan dibahas di Pemda nanti. Kesempatan yang sama, Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono menjelaskan bahwa setelah perubahan 2 raperda tersebut disempurnakan dan disahkan, langkah selanjutnya akan dibahas melalui panitia khusus atau pansus yang sudah dibentuk sebelumnya. Turut hadir pada rapat paripurna adalah anggota Forkompinda Nganjuk, Kepala Dinas, Kepala OPD, dan sejumlah pejabat di Kabupaten Nganjuk. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.